Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Seperti biasa, kami akan membacakan ramalan zodiak hari ini. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2020. Seperti apa ramalan kamu? Langsung saja seperti biasa untuk urut-urutannya dimulai dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian Aquarius, Pisces, Aries sampai yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke. Di hadapan kalian sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, Kamis 7 Mei tahun 2020 dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu Nine of Pentacles dan kemudian di sebelahnya ada kartu King of Wands. Di sini kalau bisa saya katakan dari sisi rezeki, dari sisi keuangan yang harus kamu fokuskan terutama di minggu pertama bulan Mei tahun 2020 ini sampai dengan pertengahan bulan Mei tahun 2020 adalah bagaimana kamu bisa memperbaiki sisi finansial kamu. Sejak awal Mei tahun 2020 ini sangat bagus sekali prospeknya. Kamu memperbaiki secara bertahap daripada sisi keuangan kamu. Nah, hasilnya sudah mulai nampak di beberapa hari terakhir ini dan usahakan untuk setiap hari bertambahnya hari di bulan Mei tahun 2020 ini kamu bisa semakin memperbaiki kondisi finansial kamu sehingga nanti ketika mendekati hari raya Idul Fitri kondisi keuangan kamu bisa dikatakan lebih stabil lagi. Kemudian di sisi lain, di sisi harapan, di sisi perasaan dan sebagainya, di sini kalau bisa saya katakan di bulan Mei ini kamu nggak usah terlalu berangan-angan terlalu jauh atau tidak usah berharap yang terlalu tinggi. Berharap yang sesuai dengan realitas dan kemampuan keadaan kamu saat ini saja. Karena apa? Karena kalau bisa saya katakan ketika kamu berharap terlalu tinggi itu nantinya malah kamu akan sering dikecewakan. Akan tetapi kalau kamu berharap sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan, itu nanti pasti ada presentase yang lebih besar untuk bisa mewujudkan harapan itu. Dan perlu diingat bahwa harapan itu kan harus disesuaikan, bukan dipaksakan. Harapan itu kan harus disesuaikan dengan kemampuan kamu mampu nggak secara fisik, secara material, secara moral dan sebagainya. Jadi usahakan menghadapi bulan Mei ini semua harapan kamu itu harus disesuaikan dengan kemampuan kamu. Kalau kemampuan kamu sekiranya memenuhi, ya sudah jalankan saja. Tetapi kalau sekiranya kamu tidak mampu, ya udah kamu ambil yang sekiranya nyata, yang sekiranya mampu untuk kamu wujudkan. Jadi berharap itu sesuai dengan kenyataan supaya apa? Supaya tidak menjadi suatu tekanan tersendiri bagi diri kamu sendiri. Karena kalau kamu malah tertekan oleh harapan kamu, maka kamu menjalani kehidupan di bulan Mei ini akan penuh dengan rasa rasa kayak ada beban, tetapi beban itu kamu nggak tahu yang harus kamu ringankan yang apa. Jadi seperti itu, usahakan harapan kamu disesuaikan dengan kemampuan kamu atau harapan sama dengan kemampuan. Kemudian kalau dari sisi asmara di hari Kamis ini, di hari libur ini sepertinya masih cukup aman, masih cukup safe, masih cukup bisa saling memahami satu sama lain. Walaupun ada kerikil-kerikil kecil di dalam hubungan asmara, itu tidak terlalu menjadikan suatu hal yang harus dikhawatirkan secara berlebihan lah. Pokoknya intinya di hari ini sangat bagus sekali dari sisi asmara untuk kamu yang punya zodiak Capricorn. Oke? Ini adalah gambaran kamu untuk kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Five of Swords dan kemudian di sini ada kartu Ten of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan kehidupan kamu di beberapa hari terakhir ini diliputi oleh rasa was-was, rasa kekhawatiran dan rasa yang sepertinya pikiran kamu itu pikirannya terlalu overthinking yang kaitannya negatif gitu loh. Jadi kalau di sini bisa saya katakan ada kartu Five of Swords, ini artinya berarti kan kehidupan kamu di beberapa hari terakhir ini termasuk di hari Kamis ini sepertinya kamu dilingkupi oleh rasa was-was. Ya memang masalah itu tentu ada di dalam kehidupan seorang Aquarius di bulan Mei ini. Dan sepertinya di bulan Mei ini percikan permasalahan di bulan April yang lalu sepertinya masih belum bisa diselesaikan secara tuntas dan masih membekas di bulan Mei tahun 2020 ini. Tetapi yang harus kamu lakukan adalah walaupun kamu merasa tidak kuat menghadapi permasalahan ini, jalan satu-satunya ya kamu harus merasa lebih kuat lagi. Karena apa? Karena tidak ada kekuatan yang
bisa menyelesaikan ini kecuali dua, kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa dan kekuatan daripada diri kamu. Kalau kamu sudah tidak merasa kuat, ya kamu harus kuat. Jikalau memang kamu sudah tidak kuat lagi, ya kamu harus kuat. Karena apa? Karena kalau kamu tidak kuat, masalah ini nggak akan kunjung selesai. Usahakan untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan membantu kamu menyelesaikan berbagai permasalahan yang akan kamu hadapi di beberapa hari ke depan, dan usahakan untuk tetap tenang, untuk tetap tawakal, untuk tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat kamu yang muslim dan buat kamu yang beragama lain, pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena tangan Tuhan pasti akan membantu kamu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kamu. Kamu tidak perlu merasa menjadi orang yang semakin tertekan dengan permasalahan kamu yang saat ini hadapi, karena kamu percaya kamu punya Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kuasa untuk bisa membantu kamu menyelesaikan berbagai permasalahan kamu. Dan ingat, jikalau masalah ini nanti sudah selesai, usahakan untuk lebih berhati-hati lagi dan jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi supaya kamu tidak terjebak di dalam situasi yang dinaungi oleh rasa was-was. Kemudian kalau dari sisi keuangan, di sini bisa saya katakan masih cukup baik, masih cukup bisa teratur, walaupun itu tadi pemasukan ada, pengeluaran juga hampir sama dengan pemasukan, sehingga terkadang untuk mengkontrol kondisi keuangan ini masih menjadi suatu problematika buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Kemudian kalau dari sisi asmara sepertinya masih cukup harmonis, masih cukup romantis, walaupun ada terdampak dari permasalahan yang saat ini kamu hadapi, ada sekat yang akan membuat hubungan kamu agak renggang dengan pasangan kamu, tetapi pasangan kamu bisa memaklumi karena pasangan kamu ingin membiarkan kamu terlebih dahulu untuk bisa menyelesaikan permasalahan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Empress dan kemudian di sini ada kartu Two of Swords. Di sini kalau bisa saya katakan kamu membutuhkan dua hal. Dua hal ini adalah kejujuran dan ketulusan. Kenapa dua hal itu yang saya katakan? Karena dua hal itu akan menjadi dua pilar penting di bulan Mei tahun 2020 ini. Tanpa adanya kedua hal itu, maka kehidupan yang kamu bangun saat ini akan terasa sulit. Karena akan ada banyak kecurigaan dan tidak percaya terhadap diri orang lain, termasuk ke dalam diri pasangan kamu. Jadi seakan-akan memang kalau di dalam hubungan asmara, kedua hal ini adalah hal yang paling vital, hal yang harus ada di dalam hubungan asmara kamu. Tanpa ada kedua hal ini, maka kamu akan akan curigaan dengan pasangan kamu, akan tidak ada rasa percaya dengan pasangan kamu. Nah, hal ini seharusnya bisa kamu terapkan di dalam hubungan asmara kamu. Kemudian kalau dari sisi yang lain, dari sisi perasaan, pekerjaan, dan keuangan, sepertinya kamu harus juga memahami prinsip dua hal tadi, kejujuran dan ketulusan. Kenapa saya katakan dua hal tadi? Karena kalau bisa saya katakan dua hal tadi berkaitan erat dengan diri kamu. Kalau kamu bisa jujur dan bisa tulus dalam mengerjakan setiap pekerjaan kamu, ya maka kamu akan menjalani pekerjaan kamu dengan sangat ringan. Akan tetapi kalau kamu tidak tulus, tidak ikhlas mengerjakan pekerjaan kamu, ya maka pekerjaan kamu ini akan terasa berat. Oleh karena itu, keikhlasan, ketulusan dalam bekerja adalah hal yang paling utama di dalam menjalankan pekerjaan kamu. Kemudian di sisi lain, kamu juga harus punya prinsip bagaimana untuk bisa mengubah diri kamu lebih baik lagi. Kamu nggak boleh stagnan berada di dalam situasi yang seperti ini, berada di dalam situasi yang kamu anggap sedikit kesulitan untuk bisa menghadapi situasi permasalahan seperti saat ini. Kamu harus berani untuk out of the box, berpikir bagaimana untuk melanjutkan kehidupan kamu ke depannya. Jadi kamu nggak boleh yang namanya stagnan berada di dalam kondisi yang seperti ini terus. Kemudian kalau dari sisi keuangan, walaupun pemasukan agak sedikit berkurang karena berbagai krisis ekonomi yang saat ini sedang dihadapi, tetapi sisi pengeluaran pun masih bisa disesuaikan lah. Jadi seakan-akan walaupun pemasukan sedikit, pengeluaran juga masih bisa ditekan sedemikian rupa sehingga tidak terlalu mengakibatkan kamu cash flow yang berantakan sehingga mempengaruhi kondisi keuangan kamu lah secara keseluruhan. Jadi kamu nggak perlu meminjam uang, nggak perlu mengambil tabungan dan sebagainya. Jadi seakan-akan uang kamu itu masih cukup lah setidaknya sampai dengan pertengahan Mei tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries
Di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian ada kartu The Lovers. Di sini kalau bisa saya katakan ini berkaitan erat dengan hubungan asmara yang ada di dalam diri seorang Aries. Kalau bisa saya katakan walaupun Aries beberapa hari terakhir ini disibukkan oleh berbagai hal, disibukkan oleh pemecahan masalah dan sebagainya, sepertinya kamu juga harus bisa yang namanya menghargai waktu. Kenapa bisa saya katakan kamu harus menghargai waktu? Karena begini, waktu itu yang akan menentukan pilihan hidup kamu. Hidup kamu itu mau kamu arahkan kemana di bulan Mei ini semua tergantung kepada diri kamu dan semua tergantung kepada waktu yang kamu miliki. Nah, sekarang adalah saatnya kamu untuk bisa berpikir lebih bijaksana lagi di dalam menanggapi berbagai masalah. Kamu harus punya pendirian yang teguh, kamu harus punya pendirian yang kuat, karena kalau kamu tidak punya pendirian yang kuat, maka kamu akan berada di dalam situasi yang kacau, seperti beberapa hari terakhir. Ketika kamu punya pendirian yang kuat, maka ketika ada masalah, kamu pasti akan bisa menyelesaikan masalah itu dengan sangat baik, sehingga masalah itu bisa diselesaikan secara tuntas, secara clear, sehingga tidak mengerembet, memicu masalah yang baru. Kemudian dari sisi asmara yang paling penting adalah 3 hal. Yang pertama adalah keputusan kamu di dalam menjalankan hubungan asmara ini arahnya mau kemana, mau lebih serius atau enggak. Kemudian komitmen kamu dengan pasangan dan komitmen pasangan kamu dengan kamu itu harus selaras, harus sejalan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip hubungan asmara kalian ini mau seperti apa, mau menciptakan suasana yang bagaimana. Ketika ada masalah harus diselesaikan masalah yang seperti apa. Jadi ini semua tergantung kepada diri kamu, berkaitan erat dengan pendirian kamu dan kebijaksanaan kamu di dalam menanggapi berbagai situasi atau berbagai masalah yang akan muncul di kehidupan asmara, di lingkungan pekerjaan kamu dan di lingkungan pribadi kamu. Dan kalau dari sisi keuangan bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aries, di hari Kamis ini sepertinya masih cukup datar, masih cukup flat, masih cukup biasa aja, tetapi ini harus tetap disyukuri karena dengan rasa syukur maka akan menambah nikmat yang akan kita dapatkan di hari besok. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Page of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Queen of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang kalau dari sisi keuangan ya Page of Pentacles dan Queen of Pentacles ini berkaitan erat dengan yang namanya uang. Nah, di sini kalau bisa saya katakan kamu harus memperhitungkan segalanya. Kenapa saya katakan kamu harus memperhitungkan segalanya? Karena di sini pemasukan dan pengeluaran itu harus disesuaikan, harus dihitung sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya tidak berantakan kondisi ekonomi kamu. Kemudian yang kedua, gaya hidup itu harus disesuaikan dengan kemampuan finansial kamu. Jangan sampai gaya hidup kamu itu nggak sesuai dengan kemampuan finansial kamu. Nah, kalau kamu bisa memahami hal ini, maka kondisi keuangan kamu akan bisa dikatakan lebih aman. Kemudian kalau dari sisi yang lain, sisi perasaan dan sebagainya, usahakan di hari Kamis ini kamu untuk bisa lebih yang namanya mengkontrol diri kamu. Kurangi rasa stres, kurangi rasa depresi, kurangi rasa berpikir berlebihan. Karena apa? Yang namanya kehidupan, setiap orang tuh pasti punya porsi masalahnya masing-masing. Nah, mungkin saat ini porsi masalah kamu itu agak besar. Oleh karena itu, kamu harus lebih tenang lagi untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Kamu tidak boleh dilingkupi oleh rasa stres. Karena apa? Kalau kamu dilingkupi oleh rasa stres, maka kehidupan kamu akan berdampak secara sosial dalam hubungan pertemanan kamu, kemudian secara hubungan asmara pun juga akan terdampak daripada rasa stres kamu yang sedang menghadapi masalah ini. Nah, usahakan kamu harus lebih kontrol diri kamu untuk bisa memilah-milah kapan masalah ini diselesaikan, kapan masalah ini ditahan, dan kapan masalah ini dipendam, dan kapan masalah ini untuk diceritakan. Kemudian kalau dari sisi asmara sepertinya di hari ini ada beberapa hal yang sepertinya membuat kerenggangan di dalam kehidupan asmara kamu. Kenapa saya katakan ada beberapa kerenggangan di sini karena memang masalah yang saat ini sedang Taurus hadapi itu sepertinya juga berdampak kepada hubungan asmara seorang Taurus, sehingga seperti ada sekat, seperti ada renggang dengan pasangan. Jadi hal ini harus segera diantisipasi. Jangan sampai masalah ini bisa mempengaruhi kondisi hubungan asmara kamu secara keseluruhan. Ingat,
Hubungan asmara yang baik adalah bagaimana bisa saling terbuka, bisa saling menceritakan masalah, dan bisa saling memberikan solusi. Nah, kalau ini bisa kamu lakukan, ini tentunya akan sangat baik di dalam kehidupan asmara kamu. Tetapi jikalau itu memang tidak bisa, ya terpaksanya kamu pendam sendiri, kamu selesaikan sendiri, dan kamu hadapi dengan sendirian. Tetapi percayalah bahwa seorang Taurus pasti bisa untuk menyelesaikan beragam permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh seorang Taurus. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2020. Setelah Taurus, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Ten of Pentacles dan kemudian ada kartu Ten of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus membuat perencanaan di dalam kehidupan kamu Gemini yang sebentar lagi akan berulang tahun. Kamu harus membuat perencanaan. Kenapa saya katakan harus membuat perencanaan? Di tengah situasi pandemi seperti saat ini, perencanaan itu akan sangat penting bagi kamu seorang Gemini. Kenapa saya katakan perencanaan itu sangat penting? Karena begini, kalau hidup itu sesuai dengan rencana, itu akan sangat membahagiakan. Betul tidak? Oleh karena itu kamu juga harus membuat perencanaan di dalam kehidupan kamu. Perencanaan itu kamu buat dulu aja lah yang jangka pendek. Kemudian ada perencanaan yang jangka panjang. Sehingga beban tanggung jawab kamu di dalam menjalani kehidupan ini bisa lebih ringan gitu loh. Kalau kamu hidup tanpa perencanaan, ya kamu akan punya tanggung jawab yang lebih berat lagi. Tetapi kalau kamu hidup dengan perencanaan, maka kamu akan bisa memilah-milah mana dulu nih yang mau tak jalankan, mana dulu yang mau diselesaikan. Jadi hal ini akan membuat hidup kamu itu sesuai dengan target gitu loh. Jadi ada target yang akan dicapai di dalam kehidupan kamu. Nah, di hari Kamis ini usahakan kamu jangan menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah yang saat ini kamu hadapi. Walaupun saya yakin kamu punya kemampuan yang luar biasa sekali untuk bisa menyelesaikan masalah, tetapi kalau bisa selesai sekarang, kenapa harus nanti gitu loh. Jadi hal ini harus kamu jadikan suatu referensi buat perencanaan untuk bisa meringankan beban hidup yang saat ini sedang kamu pikul. Kemudian kalau dari sisi keuangan alhamdulillah puji Tuhan sepertinya keuangan kamu masih cukup bersinar, masih cukup bertaburan begitu ya, masih cukup lah untuk menghadapi bulan Mei tahun 2020 ini. Sehingga di bulan Mei tahun 2020 ini kamu dalam sisi keuangan tidak terlalu ada pikiran yang berlebihan lah di dalam menerapkan bagaimana keuangan kamu. Jadi keuangan kamu bisa dikatakan di hari Kamis ini masih cukup safe, masih cukup aman sehingga tidak ada hal yang harus dikhawatirkan. Kemudian kalau dari sisi hubungan asmara sepertinya kamu harus meningkatkan rasa sabar. Kenapa saya katakan kamu harus meningkatkan rasa sabar? Karena memang pasangan kamu di hari ini sepertinya agak cenderung kurang sesajennya ya, karena seakan-akan dia memancing emosi dan segala macam. Jadi hal ini harus segera diantisipasi, jangan terpancing emosi dan jangan terpicu. Kenapa saya katakan jangan terpicu? Karena kalau kamu terpancing emosinya ya udah nanti masalah akan tambah runyam, akan tambah besar. Jadi hal ini harus segera kamu antisipasi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2020. Selanjutnya setelah kamu yang punya zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Four of Wands dan kemudian ada kartu The High Priestess. Oke, buat kamu Cancer di hari Kamis ini sepertinya kamu agak sedikit bingung ya. Agak sedikit bingung dengan berbagai persoalan yang saat ini kamu hadapi. Kamu bingungnya kenapa? Bingungnya itu kamu berharap masalah ini bisa segera cepat berlalu sehingga kamu bisa menuju kepada kebahagiaan di dalam kehidupan kamu. Nah, di sini saya lihat tetapi bagaimana kamu bisa mencapai kebahagiaan ini jikalau kamu tidak tahu kunci atau cara untuk menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Jadi begini, ketika kamu ada masalah, kamu berharap masalah ini bisa segera selesai dan kamu bisa lebih bahagia di dalam menjalani kehidupan, maka yang pertama adalah kamu harus menemukan kunci daripada permasalahan ini. Ketika ada permasalahan, usahakan untuk bisa segera kamu selesaikan, segera kamu cari solusinya. Ini akan meminimalisasi pikiran kamu, tekanan kamu. Karena apa? Karena masalah itu seharusnya itu diselesaikan, bukan hanya dipikirkan saja. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kenapa? Kamu perlu dua hal. Yang pertama adalah kamu melibatkan Tuhan di dalam setiap permasalahan kamu. Dan yang kedua adalah kamu yakin dengan kemampuan kamu untuk bisa menyelesaikan masalah kamu. Kalau hal ini bisa step by step kamu lakukan, maka untuk menuju kebahagiaan, maka itu akan sangat nyata. Akan tetapi kalau ini tidak kamu lakukan, bagaimana kebahagiaan ini bisa kamu wujudkan gitu loh.
Jadi saran saya di hari Kamis ini buat kamu yang punya zodiak Cancer, ketika ada masalah itu harus diselesaikan, jangan hanya dipikirkan saja. Karena memikirkan masalah saja itu malah akan menambah masalah yang lainnya. Tetapi jika ada masalah kamu berusaha untuk menyelesaikan, maka masalah itu akan terasa ringan. Karena apa? Karena kamu tahu kunci jawaban dari masalah itu. Nah, ketika kamu tahu kunci jawaban dari masalah itu, kamu bisa menyelesaikan permasalahan itu sehingga kamu bisa akan mencapai kepada gerbang kebahagiaan di dalam kehidupan kamu. Nah, masalah kamu itu yang kamu hadapi kan tiga. Yang pertama masalah ekonomi, masalah finansial, yang dimana kamu masih belum merasa kondisi finansial kamu ini membaik. Yang kedua adalah masalah dengan pekerjaan kamu. Sepertinya pekerjaan kamu ini beban banget buat kamu. Kamu nggak nyaman gitu loh bekerja di tempat kerja kamu saat ini. Kemudian yang ketiga adalah masalah asmara yang tidak kunjung membaik. Sehingga kamu berharap hubungan asmara itu yang seharusnya membahagiakan, tetapi justru malah semakin menyesatkan dengan menambah beban pikiran yang saat ini sedang kamu hadapi. Tetapi kamu harus tetap semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2020. Oke. Setelah Cancer, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Untuk kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Six of Sword dan kemudian ada kartu Four of Sword. Di sini artinya apa? Di sini artinya jangan terlalu menganggap enteng segala bentuk pekerjaan atau permasalahan yang saat ini kamu hadapi. Karena apa? Kalau kamu terlalu menganggap enteng, kamu bisa saja terperosok ke dalam kesalahan-kesalahan yang sepertinya sudah pernah kamu lakukan. Yang harus kamu lakukan adalah di hari ini harus konsisten di dalam menjalani kehidupan. Dan jangan terlalu merasa terlambat di dalam menyelesaikan masalah. Dan jangan menganggap masalah itu sepele gitu loh. Jadi masalah itu nggak boleh kamu sepelekan. Ketika ada masalah ya kamu harus segera menyelesaikan, harus berhati-hati memang di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang akan kamu hadapi. Karena bukan tidak mungkin beberapa hari ke depan kamu akan menghadapi masalah yang intensitasnya berat dan kapasitasnya itu besar. Maka dari itu kamu harus berhati-hati di dalam menyelesaikan masalah supaya apa? Supaya tidak membebani kehidupan kamu secara keseluruhan. Karena di sini ada kartu Six of Swords, di sini kamu punya tanggung jawab yang berat. Tanggung jawab terhadap diri kamu, tanggung jawab terhadap keluarga kamu, dan tanggung jawab terhadap kehidupan kamu di lingkungan pekerjaan. Oleh karena itu, karena tanggung jawab kamu yang besar, tanggung jawab kamu yang berat, maka kamu harus berhati-hati di dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di dalam kehidupan kamu. Sisi keuangan tidak terlalu jadi masalah, tetapi sisi tanggung jawab dengan keluarga, tanggung jawab dengan diri kamu sendiri, tanggung jawab dengan pekerjaan kamu, ini adalah hal yang memang saya katakan harus menjadi prioritas kamu. Kamu harus berhati-hati di dalam menyelesaikan masalah supaya tidak menciptakan permasalahan yang baru, termasuk di dalam hubungan asmara kamu. Ingat, hubungan asmara kamu harus kamu jaga keharmonisasiannya supaya tidak melibatkan masalah yang lebih luas lagi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Five of Cups dan kemudian ada kartu Ace of Pentacles. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Virgo? Semacam ada keberhasilan yang tertahan, ada keberhasilan yang tertunda. Ini kenapa kok bisa terjadi? Karena kamu terlalu cepat merasa puas dengan pencapaian kamu yang saat ini kamu alami gitu loh. Karena kamu terlalu cepat merasa puas, maka keberhasilan yang lebih tinggi lagi itu sedikit tertahan. Makanya di dalam kehidupan jangan lekas merasa puas dengan pencapaian yang sudah kamu capai saat ini. Kehidupan itu harusnya tuh terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang dan berkembang. Jadi jangan hanya fokus kepada titik yang sudah saat ini kamu alami gitu loh. Nah, kalau kamu terlalu fokus kepada titik yang saat ini kamu alami, kamu akan melewatkan banyak kesempatan yang bisa mengangkat kamu lebih tinggi lagi. Oleh karena itu kamu harus terus berkembang. Menghadapi proses kehidupan itu memang berat, tetapi kamu harus terus berkembang, dan berkembang. Supaya apa? Supaya kamu tidak cepat merasa puas dengan apa yang saat ini kamu dapatkan. Merasa puas dan bersyukur itu baik. Tetapi kalau kamu berhenti belajar, berhenti berusaha dan sebagainya, maka kamu akan melewatkan banyak kesempatan untuk bisa membuat kamu itu lebih tinggi lagi, untuk bisa lebih berhasil lagi.
Oleh karena itu saya sarankan harus terus belajar, harus terus berusaha supaya apa? Supaya harapan kamu yang tinggi di tahun 2020 ini bisa segera terpenuhi. Dari sisi keuangan, di hari Kamis ini sepertinya memang tidak terlalu menjadi suatu problem, tidak terlalu jadi suatu masalah. Keuangan di hari Kamis ini masih cukup lancar dan masih bisa dimengerti lah pengeluaran kamu sejauh ini. Kemudian kalau dari sisi asmara sepertinya memang ada beberapa hal yang tidak bisa kamu ungkapkan dengan pasangan alias masih kamu pendam sendirian. Jadi kamu masih belum bisa terbuka dengan pasangan, belum bisa saling mengungkapkan unek-unek yang saat ini sedang Virgo hadapi dengan pasangannya. Tetapi hal ini tidak terlalu menjadi masalah sejauh mana kamu masih bisa menyelesaikan permasalahan atau konflik yang ada di dalam batin kamu sendiri. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Virgo saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Three of Swords dan kemudian ada kartu Six of Swords. Di sini memang Libra kalau di dalam hubungan asmara bisa saya katakan agak sedikit tersiksa ya. Kenapa saya katakan agak sedikit tersiksa? Karena di sini sepertinya Libra yang berjuang seorang diri di dalam kehidupan asmara. Kenapa Libra berjuang seorang diri di dalam kehidupan asmara? Karena memang Libra saat ini sedang berada di dalam fase di mana Libra ini sedang ruwet di dalam kondisi perasaan. Kenapa Libra dalam kondisi yang ruwet di dalam perasaan? Karena pertama, pasangannya itu seakan-akan sering banget memicu masalah di beberapa hari terakhir ini. Kemudian pasangannya itu sering membuat beberapa kegiatan yang memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh seorang Libra. Jadi seakan-akan pasangan Libra ini seakan-akan memancing emosi daripada Libra itu sendiri. Jadi seakan-akan Libra yang harus mengatasi segala macam permasalahan itu sendirian. Nah, hal ini yang seharusnya tidak terjadi di dalam kehidupan asmara kamu. Kehidupan asmara kamu itu kan seharusnya membahagiakan, bukan malah menyusahkan. Nah, kalau saat ini kan hubungan asmara kamu kan malah menyusahkan gitu loh. Jadi seakan-akan kamu harus berusaha keras untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang kamu hadapi di dalam kehidupan asmara. Nah, dari permasalahan asmara ini sepertinya berdampak luas daripada lingkungan pekerjaan Libra yang kacau gara-gara asmaranya kacau. Kemudian perasaan Libra juga acak-acakan karena apa? Karena hubungan asmaranya lagi bermasalah. Kemudian dari sisi keuangan pun juga bermasalah. Karena apa? Karena hubungan asmara Libra sedang bermasalah. Jadi hubungan asmara ini ternyata sebanding lurus dengan pekerjaan, dengan keuangan, dengan perasaan dan segala macam. Jadi yang harus kamu lakukan adalah selesaikan dulu masalah kamu di dalam kehidupan asmara kamu. Kalau masalah di dalam kehidupan asmara kamu ini sudah selesai, maka yang lainnya juga akan mengikuti, akan bisa diselesaikan dengan baik. Jadi hal ini harus kamu jadikan suatu prinsip bagaimana menstabilkan kehidupan kamu dengan kamu selesaikan dulu kehidupan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2020. Kemudian setelah Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Three of Wands dan kemudian ada kartu The Chariot. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Scorpio? Di sini sisi emosi kamu sepertinya di hari Kamis ini harus lebih kamu kendalikan lagi. Kemampuan kamu di dalam mengendalikan emosi ini harus dikendalikan lagi. Karena apa? Karena kalau kamu bisa mengkontrol emosi kamu dengan baik, terutama di saat kamu marah, terutama di saat kamu tidak bisa mengendalikan perasaan kamu, maka kemampuan mengendalikan emosi atau emotional quotient kamu ini sangat berpengaruh sekali di dalam kehidupan kamu. Jadi di hari Kamis ini memang yang terpenting adalah kamu bisa mengendalikan emosi kamu. Kalau kamu bisa mengendalikan emosi kamu, maka kamu akan bisa lebih tenang, lebih cooling down untuk bisa menyelesaikan apa yang seharusnya bisa kamu selesaikan. Memang di hari Kamis ini ada beberapa hal yang seakan-akan tidak sesuai dengan keinginan kamu, tidak sesuai dengan harapan kamu, yang seakan-akan memang di hari Kamis ini ada beberapa hal yang memang akan memancing emosi kamu. Oleh karena itu, tidak boleh terpancing emosinya, kamu harus tetap tenang, harus tetap
sabar untuk bisa mengendalikan emosi kamu. Kemudian kalau dari urusan pekerjaan dan urusan keuangan, sepertinya di hari Kamis ini kamu berusaha mati-matian untuk bisa memperbaiki aspek finansial kamu. Dengan kamu bekerja keras, dengan kamu bekerja cerdas, dengan kamu lebih semangat daripada biasanya. Walaupun sedikit terhambat dengan emosi kamu, tetapi itu semua tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan. Kamu di hari ini lebih cenderung bersemangat untuk bisa lebih fokus menyelesaikan segala bentuk permasalahan, segala bentuk hal yang sepertinya memang harus segera kamu selesaikan. Tetapi ingat, emosi harus tetap dijaga, karena kalau kamu bisa menjaga emosi, maka semuanya akan nampak lebih baik. Oke. Kemudian kalau dari sisi keuangan sepertinya masih sama seperti hari kemarin ya, pemasukan agak sedikit berkurang, tetapi juga pengeluaran masih bisa kamu sesuaikan, sehingga hal ini tidak terlalu menjadikan suatu beban pikiran di dalam kehidupan keuangan kamu. Nah, kalau dari hubungan asmara seperti itu tadi, dalam hubungan asmara pun kamu juga harus bisa yang namanya mengendalikan emosi. Jangan sampai emosi kamu yang berlebihan di dalam hubungan asmara itu malah akan menghancurkan daripada kepercayaan atau hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu King of Swords, bagus sekali. Dan kemudian ada kartu Seven of Wands. Di sini sepertinya kamu hari ini sangat baik sekali. Kamu yang namanya Sagittarius di hari Kamis ini sepertinya kamu lebih menjauhi berpikir yang berlebihan, menjauhi rasa khawatir yang berlebihan. Jadi seakan-akan kamu di hari ini cukup bisa menikmati kehidupan dengan menghindari yang namanya kelebihan di dalam berpikir dan kekhawatiran yang berlebihan. Sehingga di hari ini buat kamu yang punya zodiak Sagittarius sepertinya tidak terlalu banyak mengeluh lah, karena Sagittarius menyadari kalau banyak mengeluh itu justru malah tidak akan mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Sagittarius. Jadi Sagittarius lebih mensyukuri kehidupan di hari Kamis ini, lebih semangat di dalam menjalani hari Kamis ini. Meskipun ini hari libur, sepertinya Sagittarius lebih terpicu untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya itu sendirian. Dan sepertinya di bulan Mei ini ada beberapa harapan yang sepertinya terwujud bagi kamu yang punya zodiak Sagittarius. Nah, hal ini sepertinya memang Sagittarius lebih memprioritaskan bagaimana untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di bulan Mei ini daripada malah kebanyakan mengeluh dan malah akan terlarut di dalam sebuah masalah yang tanpa solusi kalau keseringan mengeluh. Maka dari itu Sagittarius menyadari hal itu untuk bisa lebih fokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini Sagittarius hadapi. Untuk sisi keuangan hari ini sangat baik sekali, tidak ada hal-hal yang harus dikhawatirkan, tidak ada hal-hal yang harus dikatakan rumit di dalam kehidupan keuangan seorang Sagittarius. Hal ini berbanding lurus pula dengan urusan asmara seorang Sagittarius, yang dimana urusan asmara Sagittarius di hari ini sepertinya juga tidak ada permasalahan yang harus dipermasalahkan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis tanggal 7 Mei tahun 2020. Oke, ke-12 zodiak sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya bisa kamu baca di deskripsi, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada mood and rising kamu. Dan jangan lupa buat kamu yang baru menemukan channel zodiak harian, jangan lupa untuk di subscribe channel zodiak harian. Dan buat kamu yang mau bertanya, silahkan tulis di komentar, atau mau lebih private lagi silahkan hubungi Facebook fanspage zodiak harian, atau bisa DM di Instagram @ramalan_zodiakmu. Oke, semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan keberkahan, diselesaikan segala bentuk permasalahan kita, dilancarkan rezeki kita, sehingga kita menjalani bulan Ramadan ini dengan ringan, dengan ceria, dan dengan semangat yang tinggi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.